Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama dengan Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Bu Lia Pertakusuma. Bu Lia, kita akan menjawab sejumlah pertanyaan dari penelpon kita. Kita mau sapa dulu ya Bu. Ada Pak Adi dari Bogor. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Dokter. Ya, selamat pagi Pak. Saya sebagai masyarakat biasa, saya mengikuti aja aturan pemerintah itu. YPPKI itu yang Pak Marius itu nggak usah nyinyir lah, bantu masyarakat, pemerintah malahan. Himbau masyarakat jangan jalan-jalan terus. Oke, pertanyaan Anda Pak Adi? Iya, makanya istilahnya kalau untuk pemerintah mengeluarin pelarangan tes COVID itu, ya kan ini wabah ini ada, benar-benar ada. Lalu Pak? Ya jangan istilahnya jangan dilanggar, jangan jalan-jalan gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau memang keberatan nggak usah jalan-jalan. Intinya jangan kemana-mana di rumah saja ya Pak Adi ya? Iya gitu. Pak Adi berarti tidak kemana-mana ya liburan nanti ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, terima kasih Pak Adi dari Bogor atas tanggapannya. Semoga Pak Adi keluarga sehat selalu dan tidak kemana-mana pas liburan nanti. Selanjutnya kita sapa dari Depok ada Pak Sukawi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukawi, silakan. Iya, saya juga sama sebagai warga biasa, tapi juga tidak pernah berhenti untuk mengamati. Tapi kok kesannya itu pemerintah kurang koordinasi dengan baik dari seluruh ahli, padahal kita ini kan ahlinya banyak. Sehingga setiap ngambil kebijakan itu tidak seperti ini, pro kontra. Kemudian penanggung jawab tertinggi daripada COVID ini siapa? Seperti Bapak Menteri Kesehatan juga nggak pernah berbicara. Jadi ini kelihatannya itu masyarakat memang sudah frustasi pada dasarnya. COVID-nya nggak kelar-kelar, koordinasinya nggak beres-beres, sehingga kalau ada tambah-tambahan beban dalam aktivitas masyarakat itu memang ya nggak salah kalau masyarakat itu protes. Artinya merasa keberatan. Nah disinilah letak kuncinya, sehingga siapa sih komando terdepan? Kemudian ahli kita di Indonesia itu orang pintar banyak, dikumpulin semua ini bagaimana begini. Jangan seperti kepala rumah sakit tadi itu kemungkinan ahlinya juga kurang. Dia seolah itu mengkater semua apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Ini mewakili pemerintah atau melalui persatuan rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, ini kesannya kurang koordinasi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukawi dari Depok. Kata Pak Sukawi kurang koordinasi dari sejumlah pihak. Tadi semoga juga Pak semua masyarakat seperti Pak Adi ya tidak mau liburan tadi katanya. Tapi saya tertarik dengan tanggapan dari Pak Sukawi tadi kurang koordinasi. Nah pemerintah juga mungkin dari Satgas COVID-19 dengan Persi koordinasinya seperti apa dengan ada aturan rapid test antigen ini sebenarnya Bu Lia? Ya, jadi kami dari Persi sebetulnya sudah diundang juga oleh pemerintah, ya terutama Kementerian Kesehatan untuk membicarakan masalah ini. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, memang harusnya kita melakukan tracing yang baik. Artinya kita sudah melakukan pencarian siapa-siapa sebetulnya yang sedang sakit, kemudian yang sakit itu diisolasi. Itu adalah cara untuk memutuskan rantai penularan. Tapi dengan jumlah 250 juta dan kita lihat juga bagaimana jalannya orang ke sana kemari itu sangat luar biasa. Jadi artinya kemungkinan besar ini harus dicari jalan tengahnya. Tidak ada satu keputusan yang tidak merugikan orang. Tapi paling tidak kita harus ambil yang paling bisa membantu itu seperti apa. Nah, Persi bukan memihak siapa-siapa. Persi independen. Kami akan melaksanakan apabila ada sesuatu yang memang bisa membantu. Nah, kalau misalnya diagnosa tertegakkan minimal dari yang tidak terkena tracing misalnya, ada orang 100. Yang kena tracing misalnya cuma 30. Nah, 70 orang ini terjaring di dalam tracing yang kita lakukan dalam perjalanan, itu kan juga sebetulnya positif juga. Artinya bahwa kita akan mengisolasi mereka. Itu kita ambil nilai positifnya seperti itu. Nah tetapi ujungnya Persi menghimbau bahwa setiap orang yang dilakukan pemeriksaan tidak gegabah, tidak abai. Saat itu hasil dia negatif, itu sudah harus oke, kalau gitu saya pertahankan. Nah itu yang ingin kami sampaikan pesan ini. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan sama sekali, kita mana tahu siapa yang menular dan tidak menular. Jadi intinya temukan yang positif,
isolasi di rumah, berhenti, selesai. Nah, kalau ada orang yang hasilnya negatif, Ya. ya juga tetap harus menjaga. Tidak mungkin kalau di dalam perjalanan dia bertemu dengan orang yang positif begitu. Nah itu soal jadi masa kami berlaku tadi kan memang- ya, Dokter Lia. Jadi apakah Persi Ya. juga mungkin sudah menyampaikan masukan juga soal masa berlaku ini Ya. yang 14 hari, mungkin Nah, 2 hari masa atau berapa berlaku. hari yang lebih efektif? Masa berlaku nampaknya itu memihak kepada masyarakat yang kalau memang harus periksa terus-terusan, biayanya menjadi besar. Mungkin itu pandangannya gitu. Nah kami kan kalau dari Persi, kami sekarang ini terus terang saja tidak semua rumah sakit punya pemeriksaan antigen. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang akan mengecek ini, tidak semua rumah sakit. Karena kami sekarang fokus kepada pasien yang dirawat, kami lakukan kebanyakan adalah PCR, konfirmasi, dan juga masyarakat rumah sakit sendiri. Itu adalah fokus rumah sakit saat ini. Oke. Jadi kalaupun ada pemeriksaan antigen pada umumnya tidak dilakukan di rumah sakit. Kebanyakan dilakukannya justru di lab-lab klinik. Gitu. Itu yang mungkin perlu kami sampaikan, jangan sampai nanti berbondong-bondong masyarakat mencari rumah sakit yang melakukan pemeriksaan antigen. Iya, Kalau dicari hari ini tidak semua rumah sakit melakukan pemeriksaan antigen itu. Karena Itu saja yang kami Dokter sampaikan. Lia, kenyataannya bahkan beberapa video viral bahwa banyak masyarakat yang kemudian harus antri, bahkan ada yang sampai 5 jam untuk bisa tes rapid test antigen. Ya, di rumah sakit. kalau pemeriksaannya sendiri itu tidak lama. Memang hanya kira-kira mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam selesai. Tetapi karena banyaknya antrian itu, maka itulah menyebabkan karena banyaknya orang maka antri. Dan tidak semua, saya sampaikan lagi, belum semua rumah sakit juga mempunyai pemeriksaan antigen. Karena kita sekarang ini fokus ke pasien, sehingga tentu kita akan gunakan PCR, yang artinya konfirmasinya itu lebih tinggi. Nah, tetapi untuk praktisnya, kami tidak menyalahkan pemerintah untuk melakukan antigen ini. Karena WHO pun sudah mengizinkan menggunakan antigen pada tempat-tempat yang tidak ada PCR, ya, yang mempunyai kesulitan tempat dan sebagainya, itu silakan dipakai untuk mendiagnosa. Nah, jadi itu saja. Jadi intinya Persi mendukung kalau memang itu untuk mendeteksi dan memutuskan rantai penularan. Mengenai lama hari dan sebagainya, kembali lagi tergantung kita. Kita harus tahu bahwa itu adalah sesaat deteksinya. Jadi 14 hari lagi itu tanggung jawab kita masing-masing supaya kita tidak tertular atau tidak menularkan pada orang lain. Jadi intinya tidak perlu tes kalau tidak kemana-mana. Jadi lebih baik saat liburan di rumah saja, tidak perlu jalan-jalan menghabiskan liburan di rumah. Dan satu lagi. Kalau Oke, sedikit saja Bu Lia. Tidak usah mencoba mengecek di sana, mengecek di sini, nggak usah. Begitu positif rapid test Anda, antigen, langsung isolasi. Jangan coba-coba dicek ke sana kemari sehingga akhirnya menjadi membingungkan masyarakat. Itu saya rasa lebih baik kita langsung saja kita isolasi mandiri atau kalau ada gejala kita ke rumah sakit. Baik. Supaya tidak panik masyarakat. Itu, terima kasih Bu Lia Partakusuma, Sekjen Persi sudah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Bu. Saudara, kami akan kembali dengan